keluhannya adalah tarikannya berat, kemudian boros, kemudian mesinnya pincang, sinjel ya, itu maka ada 1 dari 4 koil itu yang mengalami trouble. Assalamualaikum Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik. Alhamdulillah ketemu kita nih ya. Iya, ketemu lagi Pak Taufik. Ya, jadi gimana Pak Taufik? biasa saya selalu bertanya kalau ketemu Mas Hardi, ya kan? Ya, Nah, ini mewakili teman-teman yang ada di YouTube. Ada pertanyaan kalau Grand Livina itu kadang suka pincang mesinnya, boros dan tarikan berat. Ya. Apakah sering terjadi seperti itu? Keluhan dari customer? Ya betul, ini termasuk kategori kasus yang sering terjadi karena memang untuk seri Grand Livina 1500 cc ini menggunakan koil setiap satu silinder menggunakan 1 koil. Nah, sehingga ketika ada 1 koil yang kayak tadi misalnya sinjel ya, itu maka ada 1 dari 4 koil itu yang mengalami trouble. Nah, itu bisa dari selongsongnya bocor atau koilnya yang mati. Nah, sama seperti kasus yang saat ini kita hadapi Pak Taufik. Ya. Ini kita sedang mengalami satu kasus ketika customer mengeluhkan hal yang sama dengan Pak Taufik tadi keluhkan. Ini dia koil ini mengalami mati 1. Sudah kita cek dengan komputeris, akan tetapi tentunya hal semacam ini terjadi bukan pada waktu kita di bengkel. Gitu. Iya, betul. Hal ini terjadi ketika kita melakukan perjalanan, baik itu jalan di kota-kota ataupun jalan jauh. Nah, diantaranya 4 koil ini bisa dicek dengan menggunakan atau dicabut kabelnya. Koil tersebut bekerja atau tidak. Gitu. Nah, diantara 4 koil ini kita hanya bisa mengecek nomor 1, 3, dan 4 saja dari jangkauan tangan. Iya, karena tertutup covernya. Nomor 2 ini dia tertutup oleh manifold. Ya. Nah, nomor 1 ini bisa kita cabut dari sini, nomor 2 nggak bisa, nomor 3 bisa. Nomor 4 itu nggak bisa. Berarti dari 3 koil yang dicabut tadi sudah bisa ketahuan? Sudah bisa ketahuan. Nah, nanti kan ketika pencabutan 1, 3, 4 ini kemudian dia ada perubahan getaran, berarti koil tersebut baik. Tetapi apabila kita cabut kabel koilnya sementara tidak ada perubahan getaran, itu berarti koil tersebut mati. Nah, ini bisa kita cek, dan yang paling sering adalah nomor 3 dan 4. Apa alasannya? Kenapa nomor 3 dan 4? Ya, dikarenakan untuk daerah sini memang dia tidak tertutup oleh manifold. Jadi kemungkinan besar koil rusak ini dikarenakan mesin tersemprot air. Nah, koil tersebut kan fungsinya merubah arus 12 volt menjadi 20.000 volt. Ketika dia di sini ada air, maka hal tersebut bisa mengganggu kinerja koil itu sendiri. Seperti itu. Jadi sebisa mungkin tipsnya adalah ketika kita mencuci mobil, diusahakan untuk area koil dan komputer IPDM di sana tidak terkena air. Jadi ada 2 cara untuk mengetahui kepincangan tadi ya? Ya, untuk apa sebabnya? Ya, berarti yang pertama bisa dibuat secara manual dan computerized. Dengan komputerized. Ya. Kalau cara yang pertama yang manual seperti apa Mas Ardi? Ya, seperti tadi kita jelaskan, kita cukup mencabut kabel koilnya saja. Cabut kabel koilnya, ketika getaran ini tidak terjadi getaran yang lebih parah, maka koil tersebut mati. Akan tetapi kalau yang dicabut adalah getarannya itu dia lebih parah, berarti koil yang tadi kan hidup. Ketika dia hidup kemudian dicabut, dia ikut mati, sehingga getarannya akan semakin parah. Nah, ini kita akan cek mulai dari koil yang nomor 1 terlebih dulu. Bisa menggunakan alat bantu atau mungkin dicabut pakai tangan saja bisa. Sehingga kalau tidak menggunakan obeng, nah ini dia getarannya tambah parah. Iya. Berarti koil ini hidup ya. Getarannya semakin parah. Nah, ini kalau kita tekan kembali normal. Nah, dia kembali akan naik. Pastikan dia klik ya untuk pengamanannya. Lalu kemudian yang mudah kembali adalah yang nomor 4. Yang nomor 4 ini kita bisa cabut langsung pakai tangan atau pakai alat bantu obeng juga bisa. Nah, ini tidak terjadi perbedaan getaran. Getarannya tidak tambah parah. Sekalipun dia dipasang, getarannya tetap. Berarti koil yang bermasalah adalah koil nomor 4. Nah, kita cross check-kan dengan cara komputerized ya. Biasanya akan muncul seperti ignition primary. Akan tetapi lebih seringnya itu dia tidak muncul. Nah, caranya adalah
kita diagnosa, kita aktif tes. Kita tes satu persatu coil tersebut, caranya dengan power balance. Ini bisa dites dengan komputer saja, tapi dengan cara manual seperti tadi. Yang nomor 1 terlebih dahulu, kita monitor, dia terlihat RPM-nya 65. ya. Nah ini apabila kita nanti tes kemudian RPM-nya itu tadi dia drop, ketika kita tes RPM-nya dia drop, maka coil masih dalam kondisi bagus. Gitu ya. Tes ya. Nah ini kita tes. Ya ini dia drop. Oh iya. Seperti itu. Jadi fungsinya sama ya? Sama. Jadi fungsinya seakan-akan komputer ini mencabut arus ya? Ya, mencabut untuk ini semprotan injektor. Semprotan injektor ya. Nomor 2 kita tes. Yes. Sama, dia pun juga drop. Ya, okay. Nomor 3 kita monitor, kemudian kita tes. Ya, dia juga drop. Ya. Nah, yang nomor 4, ini kan tadi kan sudah terlihat bocor ya. Betul. Nah, ini kita pastikan pasti dia akan naik RPM-nya. Ini 650, 650. Iya. Nah, dia naik. Iya, betul ya. Ya, seperti itu. Seperti itu Pak Taufik. Siap. Nah, nanti seperti apa untuk pengerjaannya, ikuti terus video berikutnya. Baik. Pak Taufik, jadi seperti sudah kita jelaskan tadi bahwasanya penyebab kebocoran adalah dari penyebab mesin pincang adalah dari koil yang bocor. Nah ini kita di tangan kita sudah ada koil yang ini tadi kita ganti di sana. Penggantian koil bisa berupa selongsongnya saja atau harus koil komplit. Nah semua dari pilihan customer. Kalau ada budget penggantian komplit lebih bagus, tapi kalau misalnya mau budget ekonomis diganti selongsongnya saja, ini sudah cukup untuk menyembuhkan penyakit yang pincang itu. Seperti itu Pak Taufik. Jadi selain ini masih ada indikasi lain nggak sih penyebab pincang itu? Ya, di samping itu ada selain koil juga ada busi. Oh, busi. Tapi lebih kalau untuk Livina selama dia menggunakan busi yang original itu dia jauh lebih awet karena dia berbahan dari platinum sehingga dia jauh lebih panjang usianya. Nah, yang paling sering adalah koil. Baik, Ya. baik. Terima kasih Mas Hardi. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita dan teman-teman semakin paham tentang kendaraannya dan semakin disayang kendaraannya ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Sobat AHPedia? Semakin bertambah pengetahuannya bukan? Mas Hardi sudah menjelaskan dengan penjelasan yang mudah dimengerti cara melakukan tes terhadap koil yang mati atau rusak. Setelah ini, saya jadi kepikiran bila keluar kota, membawa satu koil cadangan buat persiapan di jalan, itu juga penting. Terima kasih atas kesetiaan Sobat AHPedia menunggu video terbaru kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.